Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi sakinatal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP KUPI Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Fazli Jalal PhD. Beliau Wamendikbud Senior, Kepala BKKBN RI Senior, dan saat ini juga sebagai Rektor Yarsi Jakarta, salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Gubernur Senior, Bapak Haji Ali Mazi SH. Kesempatan ini kami dari Yayasan menyampaikan terima kasih atas afirmasi Umu Sabri dalam 2 periode kepemimpinan Bapak selaku Gubernur dari 2003 ke 2008. Kemudian dari 2018 ke 2023 ya. Terima kasih Umu Sabri eksis sampai hari ini karena selalu komunikasi dengan Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur Senior atas afirmasi dan perhatiannya. Yang saya hormati Ketua Umum DPD KUPI Bapak Profesor Dr. Haji Pairin MA. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PWNU Sulawesi Tenggara, Ketua Umum Majelis Ulama, dan juga Ketua FKUB. Dari 2 organisasi besar yang beliau ketuai, saya sebagai sekretarisnya. Kayaknya berjodoh ini. Yang saya hormati para pengurus yayasan, orang tua santri, dan ada juga hadir pimpinan cabang Umu Sabri Kabupaten Konawe. Nanti saya akan singgung. Dan juga Bapak Kepala Penjaminan Mutu di Umu Sabri, karena tahun ini Umu Sabri membentuk satu lembaga penjaminan mutu untuk memastikan bahwa Umu Sabri itu di atas mutu rata-rata nasional. Itu obsesinya. Tetapi ada juga mutu internal yang memang harus kita kawal secara bersama, karena itu bagian dari distingsi atau unique sellingnya yang layanan pendidikan yang ada di Umu Sabri. Saya membacakan pantun dulu ya. Sulawesi Tenggara ibu kotanya Kendari. Ke Mall Mandonga membeli terasi. Aku bangga lulus di Umu Sabri. Pondoknya keren, madrasahnya berprestasi. Mengapa pantun ini saya buat? Karena saya mendapatkan laporan secara tertulis dari masing-masing pimpinan satuan pendidikan. MI tahun ajaran ini selama 1 tahun dia sudah menorehkan sebanyak 27 kejuaraan bidang akademik dan 62 kejuaraan bidang non-akademik. Baik tingkat lokal, kota, provinsi maupun juga tingkat nasional. Non-akademiknya yang unik, ada juara renang, ada juara panahan, ada juara berkuda tingkat nasional. Padahal Umu Sabri belum punya kuda, tapi sudah juara. Bagaimana kalau sudah punya kuda? Jadi juara berkuda tingkat nasional. Nah, MTS ini juga tidak kalah membanggakan karena dalam 1 tahun ajaran ini itu ada 32 siswa yang peraih medali internasional pada Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa Inggris. Anak MTS juga menorehkan prestasi sebagai penulis terbaik nasional cerpen yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan 7 kali berturut-turut juara umum Piala Bapak Gubernur, Bapak Ali Mazi,
iSmart Competition. Ini belum tertandingi oleh sekolah lain. Jadi selama 7 tahun menjadi juara umum berturut-turut. Piala Bapak Gubernur Bapak Ali Mazi. Ada 4 kali juara umum berturut-turut lomba MICE Competition dan medali perak LKTI nasional yang dilaksanakan di Bali, Kemendikbud, dan juga medali perak LKTI internasional. Ini anak MTS Umu Sabri Kendari dan 3 kali juara 1 nasional Olimpiade Bahasa Arab berturut-turut gitu. Dan ini MA lagi. Makanya pantun tadi itu saya persembahkan untuk pimpinan satuan pendidikan yang sudah meraih prestasi yang luar biasa. MA itu dalam 1 tahun ada 62 juara atau prestasi yang diraih oleh anak-anak kita dan 7 siswa lolos SNBP di UI, di Unhas, Unpad dan lain sebagainya. Sebanyak 45 siswa lolos PAN PTKIN di seluruh Indonesia. Tapi dari 45 itu hanya 2 yang lolos di SPAN PTKIN di Kendari, IAIN Kendari. Itu apa artinya? 43 dia lolos di UIN Bandung, di Jogja, di Malang, di UIN Makassar, di Imam Bonjol dan seluruh Indonesia. Saya tanya tadi Prof. Hasli, ini indikasi apa Prof? Kata beliau bahwa ini anak ini sudah memiliki kemampuan untuk membidik dan mampu berkontestasi di dunia luar. Anak ini memiliki keberanian untuk bisa memasukkan diri dalam percaturan global karena anak-anak ini sudah melihat bahwa peluang yang terbaik dan yang bermutu itu adalah lembaga pendidikan di luar. Ada 8 anak MA yang lolos SNBT yang jalur tes, sama juga ini perguruan tinggi ada 2 yang di UHO dan 2 lulus nilai rapor. Jadi sekitar 90% anak aliyah ini diterima di PTN perguruan tinggi negeri ternama di seluruh Indonesia. Tapi di antara 90% itu mungkin hanya sekitar 2% yang di PTN di lokal sini, yang 88% perguruan tinggi negeri di luar Kendari. Terima kasih dan ini saya betul-betul menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan satuan pendidikan dari MI, MTS dan Aliyah yang tetap menjaga konsistensi bahwa Umu Sabri itu di branding sebagai sekolah para juara. Mereka semua adalah khairul ummah, calon pemimpin masa depan anak-anak kita semua yang memiliki kekokohan spiritual dan yang kedua memiliki keunggulan dalam bidang sains. Mengapa? Anak-anak kita ini yang ditamatkan hari ini ada yang hafal 30 juz. Ada yang sudah hafal 15 juz. Ada yang hafal 7 juz. Ada hafal yang 5 juz. Ini anak yang tamat hari ini. Tetapi tidak seperti pada umumnya Umu Sabri, di mana anak-anak itu harus memiliki kecakapan secara seimbang. Yang disebut dengan kekokohan spiritual tadi dengan keunggulan dalam bidang sains. Tidak pada umumnya bahwa kalau sudah unggul pokoknya agama, sainsnya itu agak terabaikan. Atau juga sains agama terabaikan. Tapi Umu Sabri berjalan secara seimbang di mana anak-anak ini memiliki kekokohan spiritual dan juga memiliki keunggulan dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu ayah bunda, mari kita rawat potensi putra-putri kita semua ini dan pasti cara merawatnya itu adalah untuk memasukkan ke jenjang pendidikan yang dianggap lebih tepat. Karena apa? Umu Sabri terus ingin memperluas akses layanan masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Perlu kami melaporkan bahwa Umu Sabri sudah menyelesaikan pembangunan pondok tahfidz. Bisa ditayangkan? Sudah menyelesaikan pembangunan pondok tahfidz. Yang ada di kota Kendari ini 3 lantai wakaf dari salah seorang orang tua siswa. Begitu wakaf, ada bangunan, terus kemudian kita lakukan penyesuaian, kemudian kita tambah, kita jadikan lantai 3,
Dan sekarang ini sudah menerima santri baru khusus santri putri untuk level MTS dan aliyah. Biayanya berapa? Per bulan 500.000 biayanya per bulan. Tidak ada uang komite, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang pembangunan. Karena semua proses komite, pangkal dan pembangunan ini ada pihak ketiga yang menyiapkan, termasuk salah satunya adalah Yayasan Ummu Sabri Kendari. Kalau 500.000 per bulan, itu berarti 3 kali makan, 1 kali makan Rp4.000. Nasi putih saja 1 piring sudah Rp5.000 kalau di warung itu, ada yang sudah 10.000 gitu. Ini artinya apa? Ummu Sabri ingin mendekatkan dan berbakti kepada daerah Sulawesi Tenggara ini dengan menyiapkan layanan pendidikan yang bermutu, sama juga konsepnya bahwa anak-anak di sana nanti bisa fokus menghafal, lalu guru sains itu dia datang ke sana, berkunjung ke sana untuk mengajari dalam bidang sains, STEM-nya, sains, teknik, engineering dan math-nya, itu guru-guru datang ke sana mengajar. Nah, yang kedua, Ummu Sabri juga sudah menyelesaikan pembangunan di Konawe sebanyak 20 RKB. Nah, ini sengaja ada pimpinan cabang, kita mengangkat pimpinan cabang Ummu Sabri. Ini dibangun selama 1 tahun. Karena apa? Target Ummu Sabri itu pada setiap tahun, kalau ada tanah wakaf dari orang tua siswa ataupun dari masyarakat secara umum, maka langsung kita carikan dana dan langsung kita wujudkan pembangunannya itu paling lama 1 tahun setiap ada tanah wakaf. Lalu mungkin bertanya, dari mana dananya? Insya Allah kita cari. Karena Allah pasti selalu mendengar, dan Allah itu selalu memberikan perhatian, atensi kepada yayasan yang selalu ingin berbuat baik untuk kemajuan daerah Sulawesi Tenggara. Dan pembangunan ini sekitar 10 bulan yang sudah dikerjakan, dan insya Allah bulan depan itu akan diresmikan secara bersama-sama. Dan sekarang sedang penerimaan santri baru untuk jenjang RA, MI, MTS di Kabupaten Konawe. Konsep layanan pendidikan sama. Dan mudah-mudahan insya Allah pada setiap tahun itu ada tambah 1 cabang lagi. Karena mumpung ini adalah menjadi program inovasi dan pengembangan yang dilakukan Ummu Sabri. Jika di kabupaten misalnya Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Bau-Bau, dan seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara, apabila ada tanah wakaf di tempat yang strategis, langsung insya Allah Ummu Sabri akan bangun dan langsung jadi, insya Allah langsung jadi paling lama 1 tahun. Oleh karena itu kami terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah mempercayakan putra putrinya dimasuk di Ummu Sabri mulai dari jenjang RA, MI, MTS dan aliyah. Insya Allah kita sama-sama merawat putra-putri kita menjadi putra-putri yang terbaik, menjadi khairu ummah, calon pemimpin masa depan, dan ini membutuhkan komitmen sinergi atau kerjasama antara pihak sekolah dan juga kemudian dengan pihak orang tua. Terakhir saya juga mengakhiri pantun. Lionel Messi pemain Barcelona. Saya penggemarnya Lionel Messi masalahnya. Jadi saya ulangi, Lionel Messi pemain Barcelona. Dia pemain bola favoritku. Jika masih bingung hendak kemana, Ummu Sabri tetap menjadi pilihanku. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.